Bismillahirrahmanirrahim. Sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu jamaah masjid syuhada, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita berkah dan rahmat-Nya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga di Jumat ini Allah Subhanahu wa taala membukakan kita pintu hidayah, berikan kita kesehatan untuk kita bisa melangkahkan kaki menapaki satu hari, yaitu hari Jumat, hari yang sangat berkah, di mana banyak amalan-amalan yang dilakukan di hari Jumat ini. Seperti misalkan di hari Jumat kita juga disunahkan untuk melakukan sujud sajadah atau membaca surah as-sajadah, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi kita SAW biasa membaca pada salat subuh di hari Jumat, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab, Tanzilul Alif Lam Mim, Tanzil surah as-sajadah pada rakaat pertama, dan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an mazkura pada rakaat yang kedua. Kemudian di salat subuh disunahkan kita untuk membaca surah as-sajadah, dan di ayat yang ke-11 kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah, sehingga Rasulullah pun mengatakan, jika anak Adam membaca surah as-sajadah lalu dia sujud pada surah tersebut, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga, sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim. Bahwa ketika kita membaca surah sajadah ada sujud tilawah, di situ dikatakan bahwa setan akan menjauhi sambil menangis dan berkata kepada kita, celaka aku, kata setan. Kemudian di hari Jumat juga kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi, di mana surah Al-Kahfi ini adalah banyak keutamaan. Salah satunya adalah barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, ya pada hari Jumat, maka dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Nasai dan Baihaqi. Jadi pada hari Jumat ini kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Batasnya sampai mana, Pak? Batasnya sampai waktu memasuki waktu maghrib. Jadi kita masih banyak kesempatan untuk kita membaca surah Al-Kahfi. Mungkin kita bisa membaca 20 ayat, nanti disambung lagi 20 ayat, mungkin disambung lagi 20 ayat, karena lumayan banyak. Tapi bagi yang sudah hafal lancar, maka itu sangat mudah untuk membacanya. Kemudian juga di hari Jumat ini kita juga disuruh untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, dan juga kita memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan juga bahwa zikir di sini adalah akan memudahkan hati kita untuk kita merasa tenang. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita banyak-banyak berzikir, baik itu di waktu pagi maupun itu di waktu petang. Dalam surah Al-Ahzab ayat 42 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan di waktu petang. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah mengabarkan kepada kita, mengumpamakan
orang yang hidup dan orang yang mati. Kata Rasulullah, orang yang hidup itu adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang yang berzikir itu adalah mengingat Rabbnya dan tidak bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi orang yang hidup itu adalah orang yang banyak mengingat Allah, dan orang yang mati itu kata Rasulullah perumpamaan bagaikan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya mati. Karena pupuk bagi hati kita ini adalah penyehat daripada hati kita inilah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kepada Allah, maka perkataan yang kasar, kita berdoa kepada Allah agar mulut ini dimudahkan untuk berkata-kata yang baik. Karena dengan ucapan satu kata pun, ucapan satu kalimat pun, maka akan menimbulkan satu reaksi yang sangat besar dalam kehidupan ini, baik itu positif maupun itu negatif. Bagaimana kalimat takbir Allahu Akbar ketika kita dijajah oleh bangsa-bangsa asing, dengan kalimat Allahu Akbar maka akan menggetarkan hati kita, menggetarkan hati para pahlawan kita. Kita membaca banyak buku-buku sejarah, dan bagaimana dengan kalimat, satu kalimat saja maka akan menimbulkan reaksi yang sangat jelek. Maka perlu kita untuk berhati-hati dalam ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk mengetahui kelezatan zikir itu sendiri, dan banyak zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah SAW, dan kita pun diperintahkan fasabihu bukratan wa asila untuk banyak berzikir di waktu pagi dan di waktu petang. Maka banyak zikir-zikir yang Rasulullah ajarkan kepada kita ketika kita berada di waktu pagi. Salah satunya adalah kita disunahkan untuk membaca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya sampai wa huwal aliyyul azim. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ketika petang, ketika pagi, maka ketika petang, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga pagi. Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi hingga petang. Kami ulangi, siapa yang membacanya ketika petang atau sore, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga pagi. Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi hingga petang. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian kita juga diperintahkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Ketika kita dalam sholat juga kita juga diperintahkan membaca surah Al-Ikhlas. Dalam sholat subuh kita juga diperintahkan membaca surah Al-Ikhlas, salam dan seterusnya. Sampai juga kita membaca kalimat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian dia menambahkan dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, genap 100 kali. Kata Rasulullah, maka dia akan diampuni dosanya sebagaimana buih di lautan. Maka perlu bagi kita berakhlak, beradab ketika kita membaca tasbih. Kita berzikir Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tahukah kita Bapak Ibu, padilah keutamaan Allah akan ampuni dosa kita. Maka sangat disayangkan bila mana kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar itu tidak diresapi, bahkan mengantuk, terunggut-unggut kepala, mengantuk kita membaca Subhanallah. Saking ngantuknya kita tidak tahu lagi ini Subhanallah apa Alhamdulillah saya baca, Alhamdulillah apa Allahu Akbar saya baca, Allahu Akbar apa masih Subhanallah saya baca. Maka padilah ini yang Allah berikan kepada kita memang sunnah, tapi sangat sayang ditinggalkan bila mana kita ada waktu luang untuk kita tidak membacanya. Subhanallah, Subhanallah, apalagi dengan cepat kita membacanya, tidak kita nikmati. Subhanallah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi ini, yang telah menciptakan siang dan malam, sendiri berkatinya siang dan malam. Subhanallah, Subhanallah,
yang telah Allah memberikan kepada aku hidup ini. Kita mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan hamba, keluarga hamba rezeki, yang telah memberikan kepada kami ini kenikmatan yang tidak dan tidak bisa kami hitung. Maka sayang jika kita tidak menikmati ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang ketika kita dalam salat kita tidak meresapinya. Maka keistimewaan ketika kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu qadir, maka kata Rasulullah SAW, maka akan dosanya akan diampuni sebagaimana buih di lautan. Maka sayang bagi kita Pak, jika kita tidak melakukan ini, kemudian kita tidak betul-betul, tidak, mohon maaf saya katakan, tidak beradab atau tidak berakhlak ketika kita membaca zikir. Kita ngantuk, kita tidak konsentrasi ketika kita membaca zikir kita. Maka ini kurang pas ketika Allah memberikan keistimewaan kepada kita, tapi kita tidak melakukannya dengan baik dan benar. Kita tidak tahu di mana ampunan Allah itu akan datang. Apakah ketika kita sholat tadi, apakah ketika kita membaca zikir tadi, apakah kita membaca zikir-zikir yang lain. Kita tidak tahu di manakah Allah itu memberikan ampunan kepada kita. Maka daripada itu Rasulullah mengajarkan kepada kita banyak zikir-zikir, banyak perkara-perkara di waktu pagi dan di waktu petang yang mesti kita lakukan. Kemudian di waktu pagi juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk kita membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan zikir di siang hari dalam keadaan penuh dia keyakinan. Kita membaca sayyidul istighfar tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, dan seterusnya. Maka barang siapa yang mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum petang hari, maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa yang mengucapkan di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Maka penting bagi kita Pak, untuk kita mengkaji kembali doa-doa ataupun zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Banyak buku-buku kecil, zikir pagi dan petang, itu sangat bagus sekali untuk kita amalkan. Boleh ketika kita selesai sholat fardu subuh, misalkan menunggu waktu syuruk. Sebagaimana waktu syuruk itu adalah waktu yang sangat berharga ya, bagi yang mau untuk melakukannya. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia diam di masjid, kemudian dia berzikir di sini kata para ulama bisa membaca Al-Quran, bisa mendengarkan pengajian, bisa berzikir kepada Allah dengan subhanallah alhamdulillah maupun yang lainnya. Kemudian dia berdiam di masjid, maka dia kata Rasulullah bagaikan orang yang berangkat haji tamatan, sempurna. Kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya membaca zikir agar terbebas daripada api neraka. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ada satu zikir juga. Dalam banyak zikir tersebut ada zikiran dari Rasulullah SAW tentang agar kita terbebas dari api neraka. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik. Ya Allah, sesungguhnya aku waktu di pagi hari mempersaksikan Engkau wa malaikataka wa jami'a khalqik, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Maka Allah akan membebaskan dirinya, dari siksa neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi zikir yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca 3 kali ketika pagi dan 3 petang. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut sebanyak 3 kali pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba memudaratkan pada dirinya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bapak Ibu, banyak amalan-amalan yang mesti kita lakukan. Di hari Jumat ini kita disuruh untuk berzikir, maka kembali kami
mengupas sedikit tentang fadilah-fadilah ataupun keutamaan tentang zikir. Kemudian membaca zikir agar mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Ada satu amalan juga yang diajarkan Rasulullah SAW tentang zikir. Ketika kita membaca itu, maka Allah akan ridha kepada kita. Raditu billahi rabbil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Dibaca 3 kali, Pak. Dibaca 3 kali. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan zikir ini sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka pantas bagi yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Hafidz Abu Thayr mengatakan hadis ini hasan. Kalau Allah ridha kepada kita, maka segala sesuatunya kita akan mendapatkan kebaikan itu, Pak. Jika orang tua kita, pemimpin kita, jika atasan kita ridho kepada kita, senang kepada kita, menyetujui kita, maka segala pun apa yang kita inginkan, kebaikan yang kita akan dapatkan. Allah adalah Rabb, Maha Pengasih lagi Penyayang, menguasai langit dan bumi ini, memberikan rezeki kepada siapapun juga di muka bumi ini. Ketika Allah ridho kepada kita, apakah kita statusnya itu sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang rakyat jelata, sebagai orang yang mungkin miskin? Ketika Allah ridho kepada kita, ketika Allah ridho kepada kita, maka kita termasuk orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membaca zikir untuk mendapatkan kebaikan, menghapus kesalahan, dan seperti memerdekakan budak. Ada zikir yang diamalkan Rasulullah SAW, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca zikir tersebut di pagi hari sebanyak 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, 10 kali, kata Rasulullah, Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan, menghapus baginya 10 kesalahan, dan juga akan mendapatkan memerdekakan memerdekakan 10 budak. Ketika kita membaca itu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, kita akan mendapatkan 10 kebaikan, dihapuskan 10 kesalahan, dan akan memerdekakan budak sebanyak 10 budak. Allah akan melindungi dari gangguan setan hingga petang hari. Siapa yang mengucapkan di petang hari, ia akan mendapatkan keutamaan semisal itu pula. Di riwayat Nasa'i. Zaman Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada kita 10 kebaikan yang akan menghapuskan 10 kesalahan, dan akan membantu kita itu pahala, yaitu semisal memerdekakan 10 budak. Tahukah kita dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat untuk memerdekakan budak, yaitu dalam sejarah disebutkan Bilal bin Rabah. Ketika sahabat diperintahkan untuk memerdekakan budak, saya pernah membaca salah satu literatur bahwa harga budak itu sama dengan 9 uqiyah emas. 9 uqiyah emas itu kalau dikonversi ke dalam rupiah itu 171 juta. Sehingga kalau memerdekakan 10 budak, itu dikalikan saja 10 sudah 1 miliar. Akan tetapi kita beribadah itu bukan masalah hitung-hitungannya, Pak. Kita ingin mendapatkan rahmat daripada Allah, kita ingin kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang Allah berikan kepada ini adalah merupakan pelengkap, merupakan satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita untuk kita lebih bersemangat untuk melakukan fadilah-fadilah ataupun amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada kita. Makanya ketika kita melakukan amal itu, Pak, ada 3 kriteria niat untuk pembagian niat ataupun amal yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, ada 3 pembagian niat. Pendek saja saya katakan, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada 3 macam niat amalan menjadi 3 bagian. Yang pertama, amalan yang dilakukan oleh seseorang itu takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah melakukan amalan, Pak. Contoh misalnya amalan sholat, dia takut tidak melaksanakan sholat, dia takut akan api neraka, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, neraka syaqar.
Orang yang meninggalkan sholat maka dia akan masuk dalam neraka syaqar. Dia takut ketika tidak sholat maka ditimpa oleh neraka syaqar, maka dia melaksanakan sholat. Maka ini termasuk amalan orang yang takut kepada Allah. Yang kedua, amalan dilakukan seseorang untuk mencari surga dan pahala. Ini adalah jenis ibadah pedagang. Contoh misalkan dia melaksanakan ibadah puasa Senin Kemis, ada amaliyah tertentu, ada sesuatu hal-hal tertentu, maka ini kata Imam An-Nawawi, ini merupakan satu jenis ibadah pedagang. Karena pedagang itu Pak, ketika dia berdagang maka dia akan mendapatkan keuntungan dari barang yang dia jual. Kemudian yang terakhir adalah amalan yang dilakukan seorang karena rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu rasa malunya, rasa cintanya kepada Allah, karena memang dia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk, maka dia wajib untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak melihat lagi di situ itu ada keistimewaan, di situ itu ada fadilah-fadilah. Dia akan mengerjakan amal itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang paling tinggi. Akan tetapi bolehkah kita beramal karena kita takut kepada Allah? Bolehkah kita beramal karena di situ itu ada fadilah-fadilah? Contoh misalkan salat subuh berjamaah, bagaimana fadilahnya? 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada bulan isinya. Bolehkah kita beramal karena kita ingin mendapatkan pahala tersebut? Maka ulama mengatakan boleh. Akan tetapi yang paling tinggi adalah ketika kita beramal itu dilakukan dengan karena rasa malu kita, Pak. Karena rasa cinta kita kepada Allah. Kita beramal karena rasa cinta kita kepada Allah, maka ini ada satu kesempurnaan bagi kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu di Jumat ini mari kita kembali membuka kembali catatan kita, buka kembali buku-buku kita tentang amalan-amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kita amalkan. Doa-doa ataupun zikir, sehingga kita tidak tahu, saya katakan tadi, tidak tahu Pak, tidak tahu kapan Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Kita tidak tahu kapan Allah akan memberikan ampunan dosa kepada kita, kapan Allah akan ijabah doa kita tidak tahu Pak. Maka bisa jadi ketika kita selesai sholat, kita doa kita masih belum dijabah Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita selesai sholat, kita membaca zikir, kita membaca puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi di situ Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Terakhir, ada satu amalan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu Pak beristighfar astagfirullah wa atubu ilaih, itu membaca 100 kali dalam sehari. Jadi penting bagi kita ketika kita berkendara, ketika kita dalam berjalan misalkan, kita amalan apa yang belum saya baca ini? Maka kita lihat, oh astagfirullah, maka kita baca saat kita berkendara, saat kita mungkin sendirian, saat kita di kantor, maka letakkanlah ketika di atas meja kantor kita. Di atas meja kantor kita tuh buku zikir pagi petang misalkan, atau mungkin Al-Quran kita letakkan. Di HP kita letakkan juga zikir pagi petang. Sekarang mudah, kita buka Play Store, kita download zikir pagi petang juga ada, kita download Al-Quran juga ada. Kita buat hari-hari kita ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Mengingat sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Kita latih diri kita untuk masuk ke bulan Ramadan ini, dan sudah terasa Pak, sudah terasa hawa-hawa Ramadan itu sudah dekat, sudah terasa. Beda, hanya kita yang bisa merasakan, hanya kita yang bisa merasakan ketika kita mendekati bulan Ramadan. Maka sungguh merupakan satu kebaikan bagi kita dan keluarga kita ketika kita sudah bisa merasakan kedekatan Ramadan itu. Kita sudah berlatih di Ramadan ini, di Rajab ini kita berlatih berpuasa sunnah, kita berlatih banyak-banyak membaca Al-Quran, kita mempersiapkan diri, rumah sudah kita bersihkan segala macamnya, pekerjaan sudah kita selesaikan supaya di Ramadan ini kita bisa dengan baik memasukinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita berkah dan rahmatnya, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, diri kita, keluarga kita, anak istri, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.